Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 12 bab 1, yaitu tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Mari kita mulai dengan memahami makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, juga disebut hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Selanjutnya kita pelajari hari akhir menurut Al-Qur'an. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Qur'an dapat dibagi menjadi dua. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 185. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Barzah adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksa. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati antara lain fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Siksa dan nikmat kubur, yaitu siksa kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Selanjutnya kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Seperti firman Allah pada Quran surat At-Takwir ayat 1-3. Selain itu terdapat pula pada Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-5. Dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dan juga pada Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang berterbaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Selanjutnya kita pelajari hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Menurut ilmu geologi, bumi itu beredar karena adanya daya tarik matahari. Ketika daya tarik matahari terhadap bumi berkurang, akibatnya bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor. Menurut teori fisika, kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Kita pelajari juga bukti indrawi terjadinya hari akhir. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia, seperti peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan perantaraan daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Kemudian ada peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Selanjutnya kita pelajari periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir, maka mulailah manusia menjalankan tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Nah, ada beberapa tahapan, yaitu Yaumul Ba'ats, Yaumul Hasyr, buku catatan, Yaumul Hisab dan Mizan, As-Sirat, Yaumul Jaza, balasan perbuatan baik dengan surga, dan balasan perbuatan buruk dengan neraka. Kita akan pelajari satu persatu ya. Kita mulai dengan Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia,
terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 6 yang artinya, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitahukannya kepada mereka apa saja yang mereka telah kerjakan. Dan Allah mengumpulkan semua amal perbuatan mereka, padahal mereka sudah melupakannya. Dan Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Quran surat Al-Mujadalah ayat 6. Selanjutnya, Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian, semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 47 yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Selanjutnya, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan masing-masing yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 49 yang artinya, dan diletakkan kitab, lalu akan kamu lihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, wahai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak melupakan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Mereka memperoleh di hadapan mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak akan menganiaya seorang pun. Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Selanjutnya, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 24 yang artinya, pada hari itu lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nur ayat 24. Tahapan selanjutnya adalah mizan. Mizan itu adalah timbangan yang adil, berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Itu sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Yang artinya, dan kami letakkan timbangan yang tepat pada hari kiamat, dan tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat zarah, pasti kami berikan pahalanya. Dan cukuplah kami saja yang memperhitungkannya. Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Selanjutnya, As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, terbentanglah jembatan As-Sirat itu di antara dua tepi neraka Jahanam. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang itu sesuai dengan amalannya selama ia hidup di dunia. Itu juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 17 yang artinya, pada hari itu tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak seorang pun dirugikan pada hari tersebut. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surat Al-Mu'min ayat 17. Selanjutnya, balasan perbuatan baik dengan surga. Bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu surga. Surga disediakan Allah sebagai karunia kepada hambanya. Itu sesuai dengan isi dari Quran surat Al-Haqqah ayat 21-24 dan Quran surat Al-Waqiah ayat 8-40. Kemudian balasan perbuatan buruk dengan neraka. Orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat,
tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang jahat pula. Sebagian kegetiran dan kerasnya siksaan neraka digambarkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 4-7 yang artinya memasuki api yang sangat panas, diberi minuman dengan air dari sumber yang sangat panas. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Selanjutnya kita pelajari hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 4 berikut ini, yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Kemudian dalam percakapan Rasulullah dengan malaikat Jibril yang panjang tentang iman, Islam, dan ihsan, beliau bersabda, yang artinya, beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Ada beberapa hikmah nih beriman kepada hari akhir. Di antaranya, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Serta menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.